dengan memilih dan mengangkat anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu yang komposisinya 4 orang ternyata unsur pemerintah, yaitu Yudi Ardiantoro, Kantor Kepala Staf Presiden, Bahtiar, Kementerian Dalam Negeri, Edward Omar Syarif Hirej, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan Pungki Indarti, Komisi Kepolisian Nasional. Berangkat dari seleksi bermasalah, praktek curang dan pembelian pemilu oleh termohon antara lain, saya lanjutkan di halaman selanjutnya, kecurangan dan pelanggaran oleh termohon saat verifikasi partai politik. Jadi termohon melakukan kecurangan pada saat verifikasi faktual dengan memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk memanipulasi hasil verifikasi dengan tujuan untuk meloloskan partai politik tertentu menjadi peserta pemilu 2024. Kasus-kasus manipulasi verifikasi partai politik calon ini bahkan sudah disidangkan oleh DKPP. Ditemukan hubungan khusus dan personal antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Ketua Umum Partai Politik Republik 1 Hasnaini sebagai salah satu partai calon peserta pemilu. Hubungan khusus itu terungkap di dalam persidangan DKPP dan Ketua KPU Hasyim Asyari atas perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Termohon bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden karena syarat usianya tidak memenuhi 40 tahun. Bagaimana dengan Bawaslu? Tindakan tidak netral juga dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu tidak memproses secara profesional tindakan wakil menteri desa yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada calon pasangan Prabowo Gibran, sampai dengan perbuatan jajaran Menteri Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Nanti buktinya kami akan serahkan dan detailnya. Ini tindakan-tindakan, ada beberapa tindakan yang lainnya adalah poin ketiga di halaman 18. Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi, strip penelitian dugaan pelanggaran termohon. Karena meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden sebagai temuan pelanggaran pemilu. Padahal hal demikian merupakan tugas Bawaslu. Apalagi di dalam salah satu cross eksaminasi di DKPP ternyata belum ada berita acara yang dikonfirmasi oleh Bawaslu tentang proses pendaftaran itu. Dan ada tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Bawaslu mengenai hal itu. Saya akan lanjutkan lagi di poin selanjutnya. Langsung di halaman 20 atau 21. Soal nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan. Nepotisme paslon 02 dengan menggunakan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Nanti akan ada flowchart yang akan menjelaskan itu. Oh ya, Majelis, ini ada flowchart yang kami jelaskan. Saya akan singkat saja, tidak membacakan, jadi saya publik mengetahui karena ini fakta noto. Pertama kali akan menambah periode masa jabatan presiden. Instrumennya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh pembantu Jokowi. Itu terjadi mulai Maret 22. Dan ada pengarahan aparatur desa untuk 3 kali masa jabatan presiden. Ini gagal. Usaha yang kedua adalah memperpanjang masa jabatan. Ada instrumen dan framing yang berkali-kali dilakukan melalui media, melalui wacana dari para menterinya. Itu November 2022. Jadi setelah Maret, upaya yang pertama gagal, masuk upaya yang kedua. Ini pun melakukan kegagalan. Dan kita sekarang sedang dalam periode ketiga, menentukan
presiden berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi instrumennya adalah, menurut pendapat kami, putusan MK nomor 90 tahun 2023 dilanjutkan dengan mengendalikan penyelenggara pemilu, mengkooptasi alat-alat kekuasaan negara, menjinakkan partai politik. Dan ini yang mengakibatkan, tadi prinsipal kami sudah mengemukakan, ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan. Apakah kekuasaan pemilihan presiden akan tetap berada di tangan rakyat sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, ya, terjemahannya seperti itu, atau pemilihan presiden justru ditentukan oleh presiden sebelumnya. Perpanjangan masa jabatan presiden digularkan, ini detail informasinya, oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal dari big data pengguna media sosial di Indonesia sebesar 110 juta. Dan kemudian selain Menteri Luhut ada juga Menteri Bahlil Lahdalia yang mengungkapkan persoalan yang sama. Atas wacana tersebut, terlihat perbedaan sikap Presiden Jokowi yang awalnya seakan-akan menolak wacana dimaksud, pernyataan di 2019, tapi kemudian menyatakan hal demikian sebagai bagian dari demokrasi. Itu pernyataan tahun 2022. Sikap inkonsistensi ini menunjukkan adanya motif yang sungguh sangat terang benderang dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri yang secara nyata menabrak konstitusi, upaya pelanggengan kekuasaan oleh Presiden Jokowi juga terbaca dengan sangat terang setelah beliau menyatakan dengan tegas akan campur tangan dengan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media serta konten kreator pada 29 Mei 2023. Pernyataan Presiden Jokowi di atas bererat kaitannya dengan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu oleh Almas Sakib Biru yang menyoal syarat usia capres dan cawapres yang diajukan pada tanggal 2 Agustus 2023. Ada dua fakta yang dapat digunakan untuk membaca hubungan antara dua peristiwa ini, yaitu peristiwa pertama, posita alasan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu oleh Almas sebenarnya tertuang dalam putusan nomor 90, secara eksplisit menyatakan Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok potensial yang menjadi bakal calon presiden atau calon wakil presiden. Lebih lanjut, Almas dalam permohonan pengujiannya pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu menyatakan sebagai pengagum Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, peristiwa pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam pemilu dengan permohonan Almas adalah satu rangkaian yang saling terkait dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terlebih lagi tidak lama setelah itu ada putusan nomor 90 dan kemudian dilanjutkan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai pasangan calon. Sebagai penyelenggara negara, padahal Presiden terikat dengan sumpah jabatannya yang diucapkan saat dilantik sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Mohon izin menyebutkan ini karena ini sangat penting. Demi Allah, begitu kata sumpah jabatan Presiden. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti untuk nusa, kepada nusa dan bangsa. Frasa bersumpah akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya mengandung arti bahwa Presiden harus berada di atas dan untuk semua kelompok dan golongan, berlaku yang seadil-adilnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Harus dimaknai bahwa Presiden akan bertindak netral, tidak memihak
serta tidak bertindak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lainnya. Sikap netral presiden serta penyelenggara negara lainnya juga merupakan amanat Undang-Undang Pemilu, yakni pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Majelis, saya tidak bacakan selanjutnya. Ada juga pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif. Sebentar Pak Bambang, kalau sekiranya capek, ini majelis tadi mempertimbangkan karena ini puasa, mungkin bisa ditambah 1, dan nanti kami perlakukan sama dengan untuk pihak yang lain. Baik. Terima kasih majelis. Baik. Memang lelah majelis, tapi apa artinya kelelahan? Karena kami harus menegakkan aturan demokrasi seluruh-seluruhnya. Ya sudah, itu penambahan itu saja yang direspon, jangan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih majelis. Nanti akan teman-teman saya akan membacakan. Ini ada poin 4 huruf A, itu penunjukan pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh putusan MK majelis, yaitu putusan MK nomor 55 Undang-Undang tahun 2019 dengan putusan MK nomor 67. Menurut putusan di atas ada 3 indikator penting ditunjuknya penjabat kepala daerah, baik penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. 1, pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 dari Undang-Undang nomor 1 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada. Sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat negara tersebut mengabaikan, menurut kami, prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian tersebut penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, indikator yang sangat penting sesuai dengan aspirasi daerah. Karena ternyata nanti akan dijelaskan dalam pengamatan kami, aspirasi daerah tidak sepenuh-penuhnya diakomodasi. Yang ketiga, pemberian kewenangan pejabat kepala daerah